kampus Mikrosil akan melakukan wawancara untuk lintas agama. Jadi untuk pertanyaan nomor 1 saya itu yaitu dalam ajaran agama narasumber bagaimana beragama diajarkan. Jadi boleh Tante jawab untuk pertanyaan nomor 1, Tan. Baiklah, saya akan menjawab bagaimana kerukunan antar umat beragama saya ajarkan. Kalau saya dalam mengajarkan tentang kerukunan antar umat beragama, ya tentunya saya berpatokan kepada firman Tuhan. Di dalam Alkitab diajarkan tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita berpatokan kepada firman Tuhan dalam hal mengasihi Tuhan, ya kita pelaksanaannya juga adalah di dalam bagaimana kita mengasihi sesama, ya, mengasihi sesama yang adalah ciptaan Tuhan, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, mereka adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi patutlah kita saling mengasihi sebagai ciptaan Tuhan, ya. Kalau kita mengasihi sesama kita berarti kita juga menghargai mereka, menghormati mereka, walaupun memang berbeda keyakinan. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menghargai sesama, mengasihi sesama, dan tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti kehendak kita atau keyakinan kita. Demikian sebaliknya, orang juga tidak bisa memaksa kita untuk mengikuti keyakinan mereka atau kehendak mereka. Yang boleh kita lakukan adalah saling menghargai dan menghormati keyakinan masing-masing. Itu sih yang saya ajarkan. Terima kasih. Saya akan menanyakan wawancara seputar lintas agama. Iya, aman Om, aman. Jadi langsung aja kita ke pertanyaan pertama ya Om. Jadi untuk pertanyaan pertamanya itu, satu, bagaimana pendapat narasumber mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat narasumber, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama narasumber dengan agama lain di Indonesia? Mohon izin, salam sehat, salam persatuan Indonesia, NKRI harga mati. Pada saat ini kerukunan beragama di Indonesia secara keseluruhan cukup terjaga dengan baik, dengan saling menghormati dan saling menghargai antar sesama umat beragama, karena rakyat Indonesia menyadari bahwa Indonesia adalah negara republik yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, bangsa, agama, dan adat istiadat, yang semua itu diakui oleh negara dan juga dijamin. Dan Indonesia mempunyai semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walau berbeda-beda tetapi satu juga.
Dan kita juga bangsa Indonesia punya dasar negara yaitu Pancasila. Nilai kerukunan antar umat beragama di skala nasional seluruh Indonesia saat ini cukup baik dengan angka 80 kondisi kerukunan beragama, khususnya di wilayah kami. Semua umat beragama sangat baik, kami saling melengkapi. Dan sebagai contoh adalah kalau umat Islam sedang melaksanakan ibadah akbar seperti sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, selalu umat Nasrani yang tampil ke depan fokus menjadi palang keamanan. Dan juga sebaliknya, kalau umat Nasrani lagi mengadakan ibadah di gereja, kami juga umat Islam ikut membantu keamanan, sehingga di wilayah kami umat beragama tetap terjaga dengan baik, damai, rukun selamanya. Sekian. Beragama. Kalau menurut saya, kerukunan umat beragama itu adalah kondisi di mana berbagai kelompok, maksudnya yang berbeda-beda agama, hidup bersama secara harmonis. Dan yang paling penting adalah kita harus saling menghormati. Dan di samping itu tentu perlunya adanya toleransi, toleransi umat beragama, dan kita hendaknya menjaga komunikasi kita dengan baik untuk tidak saling menjelek-jelekkan antara satu dengan yang lainnya. Kita bahas maksudnya antara satu dengan yang lainnya, karena kita beda agama kita berbeda, otomatis keyakinan kita berbeda. Jadi kita tidak perlu menceritakan bahwasanya agama A terbaik, agama B terbaik, karena itu kita masing-masing berbeda keyakinan gitu. Jadi kalau kerukunan umat beragama tercapai, kalau menurut saya sih 70% tercapai ya, tidak. Kalau 100% sih tidak. Karena kita masih banyak terlihat adanya di luar sana yang membeda-bedakan dengan antara satu dengan yang lainnya gitu. Tapi ya sejauh ini saya melihat adanya perbaikan dan mulai membaik gitu ya. Maksudnya kerukunan itu mulai membaik ya, bisa kita lihat waktu adanya Bante Tudong ya, yang kemarin yang berjalan kaki dari Thailand menuju ke Indonesia, itu penyambutannya kita di Indonesia luar biasa. Semoga aja kekeluargaan ini, toleransi ini bisa dilanjutkan seterusnya gitu ya. Penyambutan dari umat Hindu, Kristen, Katolik, ya, dan umat saudara kita yang beragama Muslim itu juga sangat bagus toleransinya ya. Semoga aja bisa berjalan terus seperti ini gitu. Kalau kondisi kerukunan agama di Indonesia, kondisinya ya, kalau pribadi saya sih, antara saya dengan teman-teman saya yang berbeda keyakinan itu ya sejauh ini baik-baik saja ya, tidak ada yang karena kita selama ini menjaga komunikasi dan kita selalu saling menghargai. Jadi dari 3 poin ini menurut saya yang paling penting kita untuk menjaga kerukunan beragama itu adalah, yang paling penting itu kita harus bisa saling menghormati ya, terus menjaga komunikasi dan ya keharmonisan lah gitu ya, keharmonisan, toleransi yang pasti itu udah harus ada gitu
Ya kayak gitu saja menurut saya ya. Terima kasih. Secara umum tidak ada persoalan antara penganut agama yang satu dengan yang lain. Itu kalau dari sisi kehidupan sosial. Namun akan terjadi masalah kalau agama sudah dipergunakan sebagai atau dibalut dengan kepentingan politik. Nah, disitulah baru muncul masalah kerukunan yang terganggu. Karena ada kelompok mayoritas yang menganggap bahwa negara ini harus diatur berdasarkan hukum-hukum mereka atau hukum-hukum agama mereka. Dan itulah yang bertentangan dengan filsafat Pancasila yang kita anut. Di dalam prakteknya dirasakan bahwa ada diskriminasi-diskriminasi tertentu terhadap minoritas kalau itu berhubungan dengan kepentingan-kepentingan politik, jabatan-jabatan politik. Disitulah terasa bahwa ada perbedaan, ada perlakuan yang berbeda kepada umat minoritas dari kelompok mayoritas. Namun kalau dilihat dari hubungan keseharian, dirasakan tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah menyangkut kepentingan politik atau politik yang dipakai untuk kepentingan kelompok, maka agama dipergunakan untuk menekan atau untuk mendiskriminasi atau untuk menjadikan kedudukan yang tidak sejajar. Itu menjadi hal yang lumrah di Indonesia saat ini. Ya, mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia. Ya masih belum. Kenapa masih belum? Ya itu terjadi karena banyaknya di media-media sosial itu tentang bagaimana perdebatan antara agama, contohnya agama saya lah Kristen dengan agama Islam ya. Jadi itu menimbulkan sedikit percekcokan lah di antara jawaban-jawaban dari postingan-postingan seperti itu yang ada di media sosial. Jadi memang media sosial ini sangat-sangat mempengaruhi kerukunan umat beragama. Nah, di media sosial kita lihat di daerah sana terjadi penutupan warung atau seperti itu ya. Nah, daerah-daerah lain ikut-ikutan. Nah, gitu. Jadi memang belum tercapai kerukunan umat beragama itu, terutama umat beragama Kristen dengan Muslim. Ya, masih timpang.